Selamat pagi, perkenalkan nama saya Filomena Sarinana dengan NIM 2103030106, kelas E semester 2, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kesadaran Ganget, pikiran, kemauan, dan tindakan kolektif di era media sosial. Untuk memenuhi tugas mingguan yang kedua saya di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, istilah Ganget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Pengertian Ganget adalah suatu perangkat atau alat elektronik yang berukuran relatif kecil serta memiliki fungsi khusus dan praktik dalam penggunaannya. Ganget juga adalah suatu benda elektronik yang berukuran kecil yang dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. Ganget juga merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang selalu menghadirkan teknologi terbaru yang dapat membantu aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Nah, fungsi dari Ganget adalah yang pertama, memperlancar komunikasi. Fungsi Ganget paling banyak dirasakan oleh pengguna adalah sebagai media komunikasi. Hanya dengan berdekatan dengan Ganget, seorang bisa berkomunikasi dengan pengguna Ganget lainnya, meskipun tidak dalam satu tempat yang sama. Nah, yang kedua, mengakses informasi. Beberapa Ganget memiliki fungsi untuk mengakses informasi. Informasi bisa kita dapatkan saat kita memegang Ganget, seperti smartphone dan lain-lain. Yang ketiga, wawasan bertambah. Dengan mudahnya kita mengakses informasi dari Ganget, berarti kita sedikit lebih maju dan bertambah wawasan. Kita berkomunikasi lancar, informasi mudah, tentu akan menambah wawasan. Nah, yang berikut, fungsi dari Ganget yaitu hiburan. Ganget juga bisa kita gunakan untuk mengakses internet, misalnya saja Ganget musik layaknya MP3 dan lainnya. Kita juga bisa mengakses video dari beberapa jenis Ganget. Nah, yang fungsi berikut yaitu gaya hidup. Salah satu fungsi yang tak bisa disampingkan adalah kenyataan bahwa Ganget memperkuat kepercayaan diri seorang. Makin mewah Ganget yang dimiliki seorang, makin terlihat gaya hidup seseorang tersebut. Nah, yang berikut yaitu macam-macam dari Ganget. Yang pertama, handphone atau HP. Handphone merupakan salah satu jenis smartphone dengan meninggalkan fitur handphone. Media handphone ada yang menggunakan Android dan ada juga iOS dan ada pula yang iPhone dan lain-lain. Nah, yang berikut macam-macam Ganget yang berikut yaitu laptop, netbook atau komputer. Selain HP, Ganget lainnya banyak penggunaannya adalah laptop, komputer. Jenis Ganget ini paling banyak digunakan untuk mendukung pekerjaan OS. Yang mendukung Ganget ini juga beragam dan Windows, Mac, Linux, Unix, Solver dan lain-lain. Nah, macam Ganget yang berikut yaitu tablet. Memiliki bentuk yang sedikit lebih besar dari HP, ada nama tablet. Keunggulan tablet jika dibandingkan dengan HP tentu saja terletak pada layarnya yang lebih besar sehingga membantu penggunanya lebih nyaman dalam bermain game, streaming, belajar, dan bermain sosial media. Nah, yang berikut yaitu kamera digital. Kamera digital juga masuk dalam kategori atau jenis Ganget. Jenisnya kamera digital ada beragam. Ada kamera paket, kamera DSLR, dan juga kamera mirrorless. Kita bisa gunakan kamera digital untuk mengabadikan momen penting melalui jepretan foto. Nah, yang berikut handspots atau headset. Salah satu cara terbaik menikmati musik adalah dengan menggunakan Ganget headset. Cara mendengarkan musik menggunakan Ganget ini terbilang lebih tenang dan mantap. Menggunakan handphone atau headset saat mendengarkan musik tidak akan mengganggu orang lain. Nah, ada pula dampak dari penggunaan Ganget yang berlebihan. Yang pertama, merusakkan mata.
Dampak negatif yang paling umum adalah gadget dapat merusak mata. Menatap gadget terlalu lama dapat menyebabkan mata kering dan dapat mengakibatkan peragaman dan infeksi pada mata. Lebih parahnya lagi, gadget dapat mempengaruhi kesehatan mata secara jangka panjang. Yang berikut, mengubah postur tubuh. Selain merusak mata, gadget juga mengubah postur tubuh. Jika digunakan berlebihan, banyak orang yang mengalami nyeri di leher atau bawah akibat posisi kepala yang terlalu cenderung ke depan saat melihat gadget. Akibat dari penggunaan gadget ini, struktur tulang dapat membungkuk dan susah untuk kembali ke posisi normal. Yang berikut yaitu mengganggu pola tidur. Penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mengganggu pola tidur seorang karena gadget mengeluarkan cahaya biru yang dapat mengganggu produksi hormon seperti melatonin yang dapat membantu seseorang untuk tidur. Remaja yang pola tidurnya tidak normal dapat menyebabkan terganggunya pola pikir dan konsentrasi. Yang berikut yaitu memori bermasalah. Jika remaja gemar menggunakan ponsel untuk menelpon dalam jangka waktu lama, ternyata bahaya bukan pada mata, namun pada otak seperti yang dilansir oleh agensi New for Students. Radiasi pada ponsel tersebut mampu mengurangi kemampuan remaja dalam mengingat bentuk abstrak. Setidaknya begitulah hasil penelitian yang dilakukan terhadap remaja di Swiss selama setahun. Yang berikut, berkurangnya aktivitas fisik. Studi dimuat oleh The Journal of The American Media Sosial 13 April 2019 menunjukkan bahwa remaja dan orang dewasa di Amerika Serikat menghabiskan rata-rata 8 jam sehari untuk duduk, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya mereka untuk nonton TV menggunakan komputer ataupun ponsel. Pikiran, kemauan, dan tindakan kolektif di era media sosial. Untuk menghadapi gadget pada media sosial saat ini, tergantung kesadaran atau pemikiran dan kemauan diri sendiri. Kesadaran penggunaan gadget perubahan termasuk perubahan tak terduga. Gurasi itulah hasilnya adalah bahwa gadget tidak seperti benda teknis dikonkretkan dapat memiliki elemen yang ditukar. Ini adalah karakter cari dari digital dasar simulasi. Jadi saat sukses dikonkretasi lapisan perangkat lunak sebagai sistem model objek digital. Kesadaran gadget menjadi sadar akan kekuatan tidak berarti hanya seorang teknisi ahli untuk melakukan kritik. Kita masih bisa mengambil sikap penuh perhatian, harus membuka otak kita, keterjangkauan, praktik penggunaan, efek dan penggunaan gadget semuanya terbuka untuk tantangan. Tantangan gadget merefleksikan tantangan pose gadget hanya bahwa kita kembali di teknologi itu sendiri merupakan istilah yang diperebutkan, tetapi salah satu fitur penting dari definisi adalah bentuk hubungan dengan dunia, yaitu sebagai suatu pengaruh atau penggunaan istilah menantang dunia. Kapanpun manusia mulai memahami dunia sebagai masa kini. Lalu, bagaimana cara mengurangi tingkat kesadaran masyarakat terhadap gadget? Kita yang memulai, kita juga yang merubahnya. Berikut ini terdapat 7 cara yang mungkin bisa membantu kita dalam menambahkan kesadaran bermain gadget. Yang pertama, mematikan notifikasi semua aplikasi. Rasa ingin tahu langsung ada ketika pada gadget muncul notifikasi dari aplikasi tertentu. Secara otomatis pastinya setiap orang langsung membuka aplikasi tersebut, bahkan menghabiskan waktu selama 15 menit atau bahkan lebih untuk membaca isi dari notifikasi yang diterima. Tidak berhenti sampai di situ, mungkin saja ada notifikasi dari aplikasi lain juga yang terus berdatangan hingga akhirnya tanpa disadari waktu Anda terbuang untuk kegiatan tersebut. Agar waktu yang Anda bisa digunakan dengan baik, tak ada salahnya matikan notifikasi semua dari semua aplikasi. Yang kedua, nonaktifkan internet sementara waktu. Nah, cara yang kedua yaitu nonaktifkan internet sementara waktu bila sedang bekerja di kantor.
Notifikasi muncul karena internet dalam kondisi sedang aktif. Agar notifikasi tidak muncul ke layar smartphone, sebaliknya nonaktifkan paket data untuk sementara waktu tertentu jika sedang bekerja di kantor. Mematikan internet akan membuat siapapun bisa lebih fokus menyelesaikan pekerjaan, sehingga penyelesaian tugas menjadi lebih cepat dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Setelah itu, aktifkan kembali internet untuk mencek apapun yang diinginkan. Nah, yang berikut yaitu menghapus aplikasi yang menyebabkan canduan. Sosial media membuat kita candu, bahkan membuat semua orang tidak bisa hidup tanpa sebuah gadget. Bagaimana jika satu atau dua sosial media yang membuat kita candu dihapus dari gadget? Menghapus beberapa sosial media akan membuat rasa penasaran kita terhadap dunia luar sedikit berkurang, sehingga kita tahu berfokus sama yang namanya gadget. Yang berikut, simpan gadget di tas saat berpergian. Yang berikut, lakukan kegiatan yang menyenangkan. Tingkat kebosanan seorang yang meningkatkan tajam saat hari libur tiba. Pada umumnya, gadget menjadi solusi terbaik untuk mengisi waktu kosong di hari libur. Untuk menghilangkan rasa bosan, padahal ada hal yang menyenangkan lainnya yang bisa dilakukan untuk mengisi weekend, misalnya bersih-bersih rumah, masak, atau menonton film, dan lain-lain. Yang berikut, ingat dampak pengguna gadget yang dibahas pada awal, yaitu dampak negatifnya. Nah, yang berikut 7. Yang terakhir yaitu dekat dengan orang tersayang, tingkatkan kualitas hidup. Tidak ada yang larang bila beberapa kegiatan dilakukan harus menggunakan gadget, seperti menyelesaikan tugas kantor, bisnis, menghubungi klien, hingga upload momen penting ke media sosial. Nah, bila semua urusan tersebut sudah selesai, tak ada salahnya tingkatkan Anda untuk sementara waktu. Hal ini juga merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup, yaitu dengan beralih dari gadget ke kumpulan orang-orang yang kita sayangi seperti keluarga, saudara, kerabat, dan teman-teman. Nah, sekian penjelasan saya. Sekian